Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, yang banyak kaum muslimatnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita nan basamu. Alhamdulillah, kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Salam dan salam kita mohonkan juga kepada Allah, semoga dicurahkan dan disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Baiklah bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ulang kaji kita bansuan suajo sengene adi badali kata bamisa takau umpamu samui atau salindi aislan itu bain sui salindi dan sansu sekete dan sekete bisa jo tamai iko labra tahun ko lampe tahun sampai surah Al-Maidah. Nyocoro ada absen sebulan Jadi surah Al-Maidah ayat 46 lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahu al-injila fihi hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kata Allah di dalam surah Al-Maidah ayat ke-46, wa qaffayna ala atharihim, kami ikut sertakan atas atharko, bekas-bekas atau jejak-jejak mereka, jejak mereka para nabi-nabi dengan Isa putra Maryam. Kok diikutkan atau disertakan atas segala jejak para nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel. Lalu kemudian diikutkan dengan berikutnya adalah Isa putra Maryam. Masih dari jejak mereka, dari jaringan mereka. Nabi Isa kok termasuk dari rasul yang dari kalangan Bani Israel. Banyak sekitar 2 orang dari Bani Israel tuh. Mulai dari Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Ayub, Nabi Ilyasa, Zakaria, Yahya dan Isa. Ada 2 balik dari kalangan Bani Israel atau yang dari Palestina itu, dari Palestina.
atau Syam. Itu negeri itu. Jadi diawali dari sebelumnya itu Nabi Lut. Lalu kemudian Ishak anak dari Siti Saroh. Kalau Nabi Ibrahim sendiri itu adalah dari Irak, Babilonia. Jadi ada dari Arab Saudi itu Nabi Muhammad. Arab Saudi, Saudi Arabia. Lalu kemudian kalau dari Yordania atau Madian, atau kalau Yordania itu kan ada Madian, Nabi Shu'aib yang sama sejalur dengan Nabi Musa Nabi Musa ketika di Madian. Kalau di sebelah kirinya itu Sudan, di atas dari Sudan ada Mesir. Kalau Nabi dan Rasul itu banyak ada dari Saudi Arabia, dari Mesir, kemudian ada dari Syam dan Palestina, dan ada dari Irak. Jadi Palestina dan Syria. Di atasnya itu ada Turki lah, kalau di bawah Saudi Arabia, Yaman. Jadi banyak yang dari jalur bekas-bekas atau jejak para nabi dari kalangan Bani Israel. Sampai kepada terakhirnya itu adalah Nabi Isa. Harapannya memang ada sebuah anggapan di dalam kitab Taurat itu, ciri-ciri atau kepribadian yang dijelaskan di dalam kitab Taurat itu ada kemiripan dengan Nabi Isa. Seolah-olah ada anggapan bahwa yang terakhir itu adalah Nabi Isa. Alas-alas saidenya aja mau ada kelembutannya, kemudian pendekatan-pendekatannya. Jadi banyak sekali muatan-muatan sejarah dan perjuangan-perjuangan dan pergerakan-pergerakan para rasul itu melakukan semacam perubahan umat manusia. Jadi setiap manusia aku ada penggeraknya. Jadi ada penggerak untuk ke arah yang lebih baik. Tapi tetap ada juga Abu Jahil, ya, ada juga musuh. Jadi setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, dan setiap orang tu ada pemimpinnya. Takkah di Majawa sekolah, nyobeko adalah tokoh baik itu, orang baik itu, dan karengkang itu. Tapi ada orang sakarengkang-karengkangnya pada tampek tertentu, ternyata di tampek lain bisa saja lebih alim lu sini, lain nyolo dan elok di situ. Nah, makanya disebutkan bahwa kemunculan kehadiran Nabi Musa itu adalah mengikuti jejak para rasul-rasul sebelumnya dari jalur Syam atau Palestina itu tadi, dari jalur Bani Israel. Yang kemudian perannya adalah musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Kehadiran Nabi Musa, diutusnya Nabi Musa itu juga adalah musaddiqah, membenarkan apa yang ada sebelumnya dari Taurat. Jadi isi kandungan yang ada di dalam kitab Taurat itu juga dibenarkan oleh Nabi Isa. Seperti halnya pada ayat sebelumnya, ketika orang Yahudi meminta fatwa hukum kepada Nabi Muhammad terkait dengan sanksi atau hukuman bagi perempuan muhsin yang berzina, maunya mereka itu adalah sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi menariknya cara Nabi Muhammad untuk memberikan jawaban. Hei, kata Nabi Muhammad, coba lihat kitab kamu, kitab Taurat sendiri baca. Di dalam kitab Taurat itu sudah ada, baca aja kitab Taurat itu. Lah, dalam kitab Taurat itu lah do jawabannya. Mengaji cari lona lain. Tapi itulah sejak dulu manusia kau dicubu-cubu lo natakah kau matahuan. Jadi teori spekulasi itu ada. Jadi sejak dulunya lah berspekulasi jo, mencari peluang-peluang kau ada jalan lain. Padahal petunjuknya lah ada, kecil nimis tu guidance-nya lah ada pedomannya lah ada panduannya, tapi nyo ingin mencuba ili-ili na lain.
Ya. Jadi makanya disebutkan juga Nabi Isa, diutusnya Nabi Isa, ajaran Nabi Isa itu sendiri, karena memang beliau juga diutus oleh Allah, tidak ada beda ada. Yang membuatnya beda tu manusia yang membeda-bedakan, manusia nak mubah, manusia nak menukar. Dalam pemakaian, di dalam praktik, di dalam pengamalan itu yang berbeda. Ajarannya, nilainya itu adalah sama. Jadi itu beda antara ajaran agama dengan praktik umat beragama. Kalau ajaran agama sama, anak diperintahkan, anak disuruh, anak ada di dalam kitab Taurat tu, dalam Injil tu, sama yang berbeda. Tetapi dicari dari pengikut dari Nabi Musa yang mempedomani Taurat, ternyata mereka lah berubah, lah bertukar-tukar. Anak diajar Nabi Musa, diutus lo Nabi Musa maluhian balik nama nan bengkok, menunjukan balik nama nan salah, mengian balik nama nan lupa. Kadang-kadang yolah dek banyak yang mau ragu, dek lama nyo lupa. Maka diikutkan lagi, diikutkan artinya diutus pulolah dari kalangan mereka seorang rasul yang bernama Isa, putra dari Maryam, dari kalangan keluarga yang bersih, dari keluarga baik-baik. Isa adalah putri dari Imran, dari pasangan istrinya Hana. Maryam dikasuh, dibimbing oleh seorang rasul yang bernama Zakaria. Sejak kecilnya Maryam lah menunjukkan ciri-ciri yang luar biasa. Nama dia makanan itu Nabi Zakaria, lalu ditipu dan tak maka makanan kau lah tak sedia je di sini. Lah adonya berarti lah ada kelebihan. Di situ pula lah kemudian Nabi Zakaria itu beliau terinspirasi bahwa keajaiban itu akan bisa datang, akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang frustasi, jangan sampai putus asa. Nabi Zakaria walaupun tua bana, kemudian pada akhirnya dapat juga seorang anak yang bernama Zakaria. Jadi kita sebagai manusia adalah berusaha, awak berikhtiar, awak sertakan dengan doa yang akan mengkabulkan, mewujudkan semua yang awak impikan, yang awak cita-citakan. Itu dah Allah Subhanahu wa taala. Jangan karaja Allah lo na wacikaruan. Wala banyak awak mendoa malah panik wala laki aja kene lah ya. Lampu akan mati jo Alun jo dapat akan mati awak lai. Mangko sisi pandang awak tu nan awak tarimo ko barangkali iko yang terbaik. Mereka dia gila tak aku mungkin kambang ni dua awak. Aku lupa diri lo, awak syukuri ananado. Doa masih dikabulkan Allah. Allah kalau mengecek bila nak tahu. Memang di dalam awak solat tu sendiri kanlah disabui juga. Di dalam hadis kursi awak membaca Al-Fatihah tu iyyaka na'budu, ketika awak baca iyyaka na'budu tu dijawab oleh Allah Taala hadza baini, aku bagian ambo kau hanya ambo yang disembah. Kalau iyyaka na'budu tu untuk Allah, bagian Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Sudah. Kalau untuk soal akan memberikan pertolongan, itu ambo akan berikan pertolongan untuk hambaku. Anak meminta tolong itu adalah jatah umatku. Jadi wabaina abdi. Jadi kalau soal meminta pertolongan itu jatah awak tu, bagian awak, kewajiban awak. Wali abdi masa'ala. Maka untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, ini makanya ada namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ko seorang ulama sufi abad ke-7 di Basrah. Jadi pernah
Beliau kalau dulu ulama-ulama aku kalau pai kamaju orang bertanya saja. Bayi beliau ke pasar Basrah, langsung berkerumun orang kanyo. Ya Syekh, Buya, yo, tu Buya, kami mengaji, baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, Udu'uni astajib lakum, tu firman Allah dalam surat Ghafir ayat 60. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan yang mengabulkan, kata Allah Ta'ala. Lampiang puluhan tahun lah, 30, 60 sampai 60 mawak mendoa aja tak pernah dapet karena dia waktu. Jadi rasul-rasul dah dikabulkan permintaan waktu. Tu bahas saban naik kok. Kecuali Allah berdoa aja lah. Selalu doa Allah yang kabulkan. Dijawablah dek Ibrahim bin Adham. Bukan soal doanya yang masalah, tapi soal telah matinya hatimu. Hati awak tu mati. Hati awak tu tasumbe. Hati awak tu menjadi penghalang doa awak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah hati. Yang membuat hati awak tu terhalang adalah 10 menurut Ibrahim bin Adham. Contohnya salah satu, araftumullah walam tu'addu haqqahu. Kamu mengaku mengenali Allah, tahu bahwa Allah sebagai Tuhan, tapi tidak menunaikan haknya Tuhan. Apa kewajiban awak? Apa haknya Tuhan? Berarti Tuhan tu untuk disembah, awak menyembahnya. Aku indak kami kalau tak katu tak tutupi hati awak. Itu nama kabur doa tadi. Itu contoh satu. Lalu wa qara'tum kitabahu wa lam ta'malu bihi. Kamu baca Quran tapi tidak diamalkan isi kandungannya. Itu berarti ado bakarajon tapi tidak sempurna, tidak sesuai dengan targetnya. Itulah yang menyebabkan terhalangnya doa. Jadi engkau tugas awak berdoa. Mata di situ itu. Jadi mangkonyo disebutkan bahwa peran Nabi Isa, diutusnya Nabi Isa juga adalah membenarkan mengkonfirmasi kebenaran apa yang terkandung di dalam kitab Taurat. Nyambung barang kau. Tidak bisa dipisah-pisahan dong. Kau kan orang Yahudi jejok kan Nabi Isa. Orang Nasrani bangih kan Nabi Musa. Ada orang Yahudi dan Nabi Musa, ada yang Nabi Isa ada. Apalagi Muhammad. Ayo malu jalur mama itu nak do serobok doa. Kau sedangkan Nabi Isa lisa jalur jenyonya ga sagari lisa nasab alinda dah. Tapi beda dengan cara umat Islam. Nak do beda-beda no. Kalau orang Yahudi Nasrani itu arogannya dengan kelompoknya. Kalau Islam tetap Nabi Isa adalah Rasul yang pun wajib kita imani. Nabi Isa juga begitu. Awak yakini dan awak imani. Jadi itu besar dan luar biasanya ajaran Islam membentuk umat Islam itu sendiri. Nah, jadi disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 46 ko, Nabi Isa pun juga membenarkan dari apa yang terkandung dalam isi dalam kitab Taurat. Nah, datang Nabi baru, datang Rasul baru, meninggalkan alamo, dicampakkan alamo, dibantah alamo, indah. Jadi juga membenarkan. Jadi mungkin ada beberapa syariat tertentu yang kemudian ada yang berkembang ya seiring dengan momentum dan tantangan pada saat itu. Wa atainahul injila. Kemudian kami memberikan Injil kepada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa kok tidak menyalahan Taurat tapi beliau juga menerima kitab suci yang bernama kitab Injil. Fihi hudan. Di dalam kitab Injil itu juga mengandung petunjuk, mengarahkan kepada kebenaran,
supaya masyarakat umat terselamatkan dari kesesatan, jauh dari kesesatan. Jadi mengarahkan, memandu, menunjukkan kepada jalan nan batua, menunjukkan kepada jalan yang benar, supaya manusia terlepas, terhindar dari dolalah, dari kesesatan itu. Wa nurun, kitab Injil itu juga sebagai penerang, sebagai nur yang menerangi, cahaya yang menerangi. Di dalam tafsir dikatakan juga perannya adalah bayanun lil ahkam, menerangkan, menyatakan bagi ketentuan-ketentuan hukum, mengurai, menjelaskan, memaparkan secara detail, secara utuh tentang ketentuan-ketentuan hukum. Jadi di dalam kitab suci itu mengatur umat manusia tentang aturan-aturan hukum. Jadi aturan hukum itu membuat manusia itu patuh. Jadi mengandung aturan, mengandung regulasi, mengandung apa yang boleh dan apa tidak boleh, apa yang pantas dan apa yang tidak pantas, apa yang layak dan apa yang tidak layak. Itu diuraian cicie, dipaparkan. Jadi memang aku butuh dengan ketentuan hukum itu supaya hidup teratur, mulia. Sedangkan jangan dalam kehidupan secara makro, secara kecil ya, berjalan di tapi di labuah itu ada aturannya. Dan namuh kalamak dia awak ya dah. Ko ado basimpang dia giah lo rambu-rambu itu kan aturan itu. Nan aturan koko diketahui dan awak mengerti. Itu lampu hijau apa makna itu berarti berjalan. Itu lampu kuning siap-siap. Itu lampu merah berarti berhenti. Itu kan rambu-rambu kok simbol dari ketentuan. Awak patuh itu, ikon yang diajan. Itu ya, sedangkan di jalan raya aja awak diatur. Apalagi dalam ketentuan-ketentuan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Sebab kalau nak diatur nyoba simpang tigo, nyoba simpang pe, basawa barangko, bantuan tua. Tapi kalau ada nanongeh, dan punya anu komaja, nyopupuh aja lampu merah tu. Akhirnya muncul kekacauan berserak-serak waktu kau mau balanta deh. Bantah, takatulah kehidupan kalau ndak namuah diatur, yo kemudian akan menimbulkan kekacauan. Jadi kitab Injil itu sendiri juga mengatur tentang ketentuan hukum supaya manusia kok teratur jo. Jadi manusia kan memang perlu diatur. Kalau nak diatur nyo berpotensi nyo batangkai. Nang kalamak dinyo je. Mangko hati awak, diri awak ko diatur. Kalau lah main kalamak dia awak seorang je, tantuan tua na lain, tersinggung na lain. Diatur na muah mangko perlu diatur. Diatur ko degang hidung itu ditarik lagi. Kalau Jawi itu mangkonyo hidung itu diatur atau itu adalah filosofi itu jangan pembagaran. Kalau Jawi itu kalau nak diatur hidung itu apa yang di dalamnya itu? Ayo nak terpacian awak nak terkendali dia kan nyonya nak pakai akal. Nak tentu dia nama sa pala orang dia dah. Mang disasau sadoe, tapi kalaulah dia tua di KB aja sekitar palawa itu jadi makanannya. Kok manusia nyolai buta, nyolai baka sarang lai baka lai buta linda aja doh. Mangkonyo manusia tu dek karena nyo punya akal diajak nyo berpikir, dibuat aturan tu disepakati. Kemudian disosialisasian, hasilnya untuk basamu tidak diskriminatif, dipandang secara umum. Kalau nan hewan, iyo diatur di KB supaya terpandu tertuntun nama nan wilayah bose. Tapi kalau indah, ayolah heboh lah. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat.
Dan kitab dari Injil kau sendiri juga membenarkan apa yang ada sebelumnya dari Taurat. Pertama Nabi Isa tidak membantah tentang kebenaran yang ada dalam Taurat. Lalu kemudian kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa juga tidak bertentangan dengan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Nah, sosok dari Nabi Isa sendirinya nak longeh dah. Apa kau nak kitab tu ambo kau buanglah, campak je lah nak ada tak kata dah. Nak dongeh dah. Jangan sampai kau mentang-mentang wah pemimpin baru atau anak lama aku nak elok anak lama buat je saya tak boleh. Aku nak benar kau dah. Aku kemudian aku salah kau. Harusnya adalah seperti apa yang diperankan oleh Nabi Isa dengan rasul-rasul sebelumnya. Yang lama, yang sesuai, yang relevan, yang baik, ya udah diakui, kemudian diterima. Jadi jangan disangkut salah juga orang sadwe. Orang lama, orang sesuai, mana nak buat tua orang. Nyu sesuai tu, dia gara-gara orang sesuai tu mengkuat dua awak. Dia ada pemimpin sebelumnya, maka muncul awak menjadi pemimpin berikutnya. Bahwa ada yang kurang benar, kurang tepat, kekeliruannya diperbaiki. Jadi Nabi Isa pun tidak dulu menyanyalah Nabi Musa dia. Tidak do tu doh, tidak sesuai tu doh. Tidak. Nabi Isa membenarkan apa yang ada pada sebelumnya. Di dalam kitab yang terima oleh Nabi Isa juga tidak menentang atau tidak menyalahkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Tu bahana kitab Taurat tu je. Hanya beda. Periodenya berbeda, tantangannya berbeda. Maka ada lo panduannya berikutnya. Jadi tentu tetap yang berikutnya harusnya lebih baik daripada sebelumnya. Menyempurnakan yang sebelumnya. Itu nan transformasi itu. Nan kini kok lebih baik dari sebelumnya. Nan isu harus lebih baik lo dari kini. Jangan sampai nan adonyo kini kemudian nan kini kok justru menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Merusak daripada sebelumnya. Tidak boleh. Karena hidup kau tahu lebih maju, itu siklusnya adalah meningkat. Menarik sebenarnya ayat di dalam surah Al-Maidah 46 menerangkan kawak betapa kepemimpinan berikutnya seorang rasul periode berikutnya itu tidak ada cara pandangnya mencari-cari kejelekan atau keburukan yang sebelumnya, tapi mengkonfirmasi kebenaran atau kebaikan yang ada pada sebelumnya. Ya udah yang baik itu diteruskan dan dilanjutkan. Jadi kalau ada nanelo, ya udah kalau ada tabangkalai ya disempurnakan. Dan begitu juga aturan-aturan yang berikutnya itu adalah aturan yang juga basisnya dari sebelumnya supaya cara karajowa yang sebelum kau menjadi landasan. Di ma kurangnya, di ma lemahnya itu yang diperbaiki. Wa hudau wa mau'izatan lil muttaqin. Kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa juga menjadi petunjuk dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Jadi semua kitab suci yang Allah berikan kepada rasulnya itu juga mengandung kebenaran-kebenaran yang menjadi pedoman atau petunjuk bagi umatnya dan menjadi pelajaran bagi orang yang bertakwa. Kurang nanamah mengambil pelajaran terhadap semua yang ada itu adalah orang yang bertakwa. Nah, mau belajar dan mau mengambil pembelajaran. Itulah orang yang berakal, menerima kebenaran. Nah, patangkan wak lah bercerita. Orang yang hebat itu nyo berdiskusi, inyo tujuannya adalah untuk mencari kebenaran. Tapi kalau orang yang bodoh sebenarnya walaupun 1000 argumentasi nawak berikan, nyo nak kamana rimo, karena nyo bukan mencari kebenaran, tapi nyo cari itu adalah pembenaran. Baanan denyo akolah nan kebesaran jiwa tu. Kalau sebuah kelompok yang egois dengan kelompoknya,
bukan mencari nama yang lebih rajih, nama yang lebih baik, nama yang lebih benar. Kalau seandainya mau menerima bahwa yang dilakukan mencari kebenaran, pasti nyo akan menerima kalau kemudian kesimpulannya itu. Tapi kalau tidak, lah dibuatnya kini kesimpulan dalam diskusi itu aku kebenarannya ndak, nyo ndak dia boye ya. Itu terserah dewa lah. Dewa ambo. Berarti diskusinya tidak konstruktif. Betul. Jadi kalau ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab suci itu memandu umat manusia dengan kebenaran yang dijelaskan di dalam kitab suci supaya manusia bisa menerima kebenaran. Umat-umat nama lawan-lawan tu ajak dulu kami takako je kanya goce. Ma wajadna alaihi abana, kami je dulu ababak kami takako je dulu nya ko bala lain balo ko ndak menerima kebenaran dari kitab suci. Padahal kitab suci itu sebagai petunjuk dan juga sebagai pelajaran bagi orang yang bertakwa. Tunjuk tu. Lah, ditambah saya lah ya pendek. Wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi. Di dalam ayat berikutnya 47, dan kami berkata kata Allah, hendaklah para ahli injil memberikan hukum dengan apa yang Allah turunkan kepadanya. Jadi orang yang mengerti kitab Injil, membuat ketetapan hukum, membuat keputusan, hendaklah merujuk kepada anan ado di dalam kitab suci, anan Allah turunkan. Kalaulah ada panduannya itu, kalaulah ada ketentuan di dalam kitab Injil, ya kasih itu dijadikan pedoman. Nyo kitab suci ko lah ada. Tetapi berbeda keinginannya dengan anan tertulis dalam kitab suci. Hanya tinggal kitab suci ke? Itu ni ikuti dan hawa nafsu nyo penuhi sesuai keinginannya. Maka dikatakan Allah Ta'ala hendaklah para ahli Injil yang mengerti kitab Injil itu sendiri, mereka itu adalah memberikan ketetapan hukum sesuai dengan apa yang sudah Allah turunkan, termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan hukum. Maka wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak memberikan hukum atau tidak merujuk hukumnya kepada apa yang sudah Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ada 3 dari ayat, beberapa ayat sebelumnya surah Al-Maidah. Pertama, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ketentuan hukumnya situ. Itu kan soal ada yang di dalam kitab Taurat, kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat. Kemudian kalau tidak diikuti, berarti tidak mengikuti ketentuan hukum yang ditentukan Allah, berarti menjadi orang kafir. Kalau konteks negarawa, baru negarawa. Negara wako adalah negara yang memberi ruang sebenarnya bagi awak untuk mengamalkan agama awak. Berarti kalau negara tidak menghalangi atau tidak mengingkari ketentuan yang ada di dalam ajaran umat beragama, berarti aman, ada masalah. Berarti umat beragama diberikan ruang mereka mengamalkan agama mereka. Kalau dewa kan itu loh model hukum. Kalau Timur Tengah itu negara Islam, kecil negara, berarti rujukannya adalah itu kecil agama. Jadi ketetapan negara itu adalah ketetapan agama. Makanya kalau di Makkah itu puasa kecil pemerintahan, kasadu warga puasa. Nah, itu beda-beda. Kalau negara sekuler, ada satu-satu negara itu ya udah. Kok ke poso-poso lah, kok ke indah-indah lah, itu urusannya masing-masing, itu sekuler. Kalau Indonesia kok di tengah-tengah tuh negara ikut berperan, memberikan panduan bagi umat beragama, tapi beko terserah lah umat beragama tuh negara lah memandu, memberikan ketetapan, ikonnya modelnya.
Itu aturannya. Alah adolah nama ijma, lah ado sidang, lah ado isbat, lah ado ketetapan dan ado ketentuan dan segala macamnya. Silahkan bagi umat yang mau silahkan, mau tidak itu kembali kepada umat. Lalu bisa dipasok, kalau di negara Islam bisa dipasok, itu beda. Jadi makanya kalau di ayat 47, kalau siapa yang tidak berhukum dengan yang turun ke Allah, mereka menjadi fasik. Jadi pertama ada kafir, kemudian ada zolim, kemudian ada fasik. Itu masing-masing konteksnya berbeda. Dan namun kecil kau negarawan negara tauhid rumah negarawan kena negara Islam anda bisa tekatu. Siapa mengecek tekatu keliru itu. Anda mengerti dengan historis, tidak mengerti dengan sejarah. Semoga kita menjadi umat yang terus menjadi orang yang belajar untuk mendapatkan kebenaran dan mengamalkan apa yang kita yakini dengan kebenaran yang sudah kita pelajari. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.